Apakah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang Kristen tentang menghormati agama yang lain? Apakah agama Kristen diajar untuk membunuh agama-agama yang lain? Nah, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, justru Tuhan Yesus itu mengajarkan hal-hal yang benar-benar di luar apa yang kita pernah pikirkan. Alkitab berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang artinya kalau kamu tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau kamu nggak mau disenggol, jangan nyenggol. Kalau kamu tidak mau diganggu, jangan mengganggu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan kemudian Yesus tambahkan kasihilah sesama manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Yaitu Yesus mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya sendiri untuk kita. Yang kedua, bahkan Tuhan Yesus juga mengajar di dalam Matius 5 ayat 44 sampai 45 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Apalagi hanya soal orang punya kepercayaan yang lain, itu bukan musuh. Bahkan kepada musuh saja kita harus mengasihi dia. Bukan hanya mengasihi, karena Alkitab berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Bahkan kepada orang yang menganiaya kamu, kamu harus berdoa untuk dia. Lalu firman Tuhan berkata, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bukti bahwa kamu adalah anak-anak Bapa yang di surga, anak-anak Tuhan Yesus, berarti kamu harus mengasihi musuhmu sama seperti Bapa mengasihi mereka semuanya." Lalu di kitab Roma 12 ayat 14 berkata, "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk." Bahkan kepada musuh yang menganiaya, firman Tuhan tidak hanya mengajar supaya saudara mendoakan, mengasihi, tetapi juga berkatilah mereka. Dan jangan ngutukin mereka, tapi berkati. Di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28 berkata, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Jadi Yesus tidak hanya mengajarkan untuk kita mengasihi orang yang baik kepada kita, tapi mengasihi dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Dan Alkitab berkata, "Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Orang itu memusuhi kamu, orang itu menganiaya, bahkan mencaci kamu, kamu harus tetap mengasihi, mendoakan, bahkan memberkati dan jangan mengutuk. Bahkan firman Tuhan tadi berkata, "Berbuat baiklah kepada mereka yang jelas-jelas memusuhi kamu." Jadi, firman Tuhan atau kekristenan selalu diajar tentang berbuat baik kepada orang lain, bahkan kepada musuh. Itu sebabnya pada waktu Yesus ditangkap untuk disalib nih, Yesus tidak melawan mereka sekalipun Yesus mampu. Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 53, "Atau kau sangka bahwa aku atau Yesus tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Yesus bisa. Tetapi dia tidak melakukannya karena Yesus mengasihi mereka, bahkan mengasihi orang-orang yang menyalibkan dia. Makanya Yesus berkata, "Bapakku, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan ini yang diajarkan Yesus. Itu sebabnya pada waktu Yesus ditangkap, Petrus menghunuskan pedang kepada salah satu dari tentara Roma, sampai telinga orang Romawi itu putus. Tetapi Yesus justru menyembuhkan orang itu, memasang kembali telinga tentara Romawi yang putus itu, karena Yesus bisa membuat mujizat. Yesus bahkan bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa membuat orang yang tidak punya mata memiliki mata. Tidak hanya membuat orang itu bisa melihat, tetapi Tuhan bisa menciptakan bola mata karena Dia Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya, yaitu orang-orang Kristen. Petrus membela Yesus dengan menghunuskan pedang, tapi justru Yesus menegur Petrus. Apa kata Tuhan Yesus?
Di dalam Yohanes 18 ayat 10 sampai 11 berkata, lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus, yang artinya ini nggak fiktif, ada namanya, ada orangnya. Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Lalu Yesus melanjutkan di Matius 26 ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Yesus tidak mau Petrus membela dia. Yesus tidak mau Petrus menghunuskan pedang kepada musuh, karena Tuhan juga mengasihi mereka. Lalu, apa yang artinya martir bagi orang Kristen? Mati martir atau mati syahid adalah pada waktu orang itu, orang Kristen itu mati karena imannya. Dia dibunuh karena imannya, bukan membunuh demi iman, tetapi dia dibunuh karena mempertahankan imannya. Bahkan sekalipun dia harus dianiaya dan dibunuh karena imannya, orang Kristen harus tetap mengampuni. Ini terjadi kepada Stefanus. Orang-orang membunuh Stefanus karena Stefanus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia mempertahankan imannya sebagai orang Kristen. Dan pada waktu dia dirajam dengan batu, apa yang Stefanus lakukan? Di dalam Kisah Para Rasul 7, ayat 58 berkata, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lalu dia berkata, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia. Sebelum dia meninggal, di ayat 56 berkata, Stefanus berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi saudara, pada waktu Stefanus dianiaya sekalipun, dia harus mengampuni musuh-musuhnya karena Yesus tidak pernah mengajar kebencian, kemarahan, tetapi mengampuni dan mengasihi bahkan memberkati seperti Yesus telah mengasihi mereka. Roma 12 ayat 19, Yesus mengajar begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi orang Kristen tidak boleh membalas, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan yang akan membuat orang yang bersalah menanggung hukuman. Orang yang telah menabur kejahatan akan menuai kejahatan, tetapi orang Kristen tidak boleh menuntut balas karena pembalasan adalah hak Tuhan. Di ayat 20 berkata, tetapi jika seterumu lapar, artinya jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Lalu ayat 21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus mengajar, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Yesus mengajar, jangan mengutuk, tetapi memberkati. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Artinya kekudusan, jangan engkau mencemarkan dirimu dengan dosa. Jangan mencemarkan tanganmu dengan darah. Tetapi firman Tuhan katakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Artinya semua orang adalah apapun kepercayaan mereka. Orang Kristen harus hidup damai. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Yahweh. Artinya, kalau kamu mau disebut sebagai anak-anak Yahweh, maka kamu harus membawa damai. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala jahat.
Malah disuruh bahagia kalau kamu difitnah, kamu dicela, kamu dianiaya karena kamu Kristen atau karena kamu anak Tuhan Yesus. Kamu harus berbahagia, bukan membalas, bukan marah, bukan membenci, tapi kamu harus berbahagia. Ayat 12. Kenapa harus berbahagia? Bersukacitalah dan bergembiralah. Kenapa? Karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu harus berbahagia karena kamu mendapat upah, bukan karena membela agama, tetapi karena kamu dianiaya, kamu dicaci, kamu difitnah. Karena kamu Kristen, kamu harus berbahagia. Karena upahmu besar di surga. Upahmu besar justru karena kamu melepaskan pengampunan. Jadi, di dalam kekristenan, mati syahid artinya dia mati karena mempertahankan imannya sampai mati, bukan menghancurkan kepercayaan orang lain. Mati syahid artinya kamu mati karena Injil, karena kamu tetap menjadi orang yang percaya, sekalipun kamu harus mati karena imanmu. Itulah mati syahid. Tuhan Yesus sudah mengajarkan semua dari apa yang dia lakukan. Dia tidak membalas, dia tidak mengutuk, tetapi dia memberkati. Dia bahkan menyerahkan nyawanya bagi musuh-musuhnya. Dia minta pengampunan atas musuh-musuhnya dan dia tetap berbuat benar. Bahkan dikatakan Yesus mengasihi mereka. Demikian juga dengan hidup kita. Itu sebabnya kekristenan diajar untuk membawa damai dengan semua orang, dengan kepercayaan apapun. Bahkan harus memberkati orang-orang yang mencaci, orang-orang yang memusuhi kamu. Kamu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.